Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Laba AKP1A Tim A. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, tempat tanggal lahir Sekalik 29 November 2002 dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Debbie Ervana, tempat tanggal lahir Pemangkat 22 Juni 2001 dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Perkenalkan, nama saya Uti Susiana, tempat tanggal lahir 23 Agustus 2003. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan kelas 1A. Sebelumnya, apa sih Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang digunakan memasukkan data angka ke dalam lembar kerja yang disebut dengan worksheet. Langsung saja kita ke menu dan ikon yang ada di Microsoft Excel. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Terus di sana ada beberapa menu dan ikon. Ada menu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Menu yang pertama yaitu ada menu File. Di dalam menu File yang pertama terdapat New yang berfungsi untuk membuat file baru. Open berfungsi untuk membuka file yang pernah disimpan. Info berfungsi untuk melihat informasi slide yang aktif. Save berfungsi untuk menyimpan file. Save As berfungsi untuk menyimpan kembali file dengan nama yang berbeda. Print berfungsi untuk menampilkan dan mencetak halaman slide ke printer. Share membagikan file secara online melalui email. Export berfungsi untuk mengubah dokumen ke dalam format lain seperti video. Close berfungsi untuk menutup file yang aktif. Menu yang kedua yaitu ada menu Home. Di dalam menu Home ada ikon clipboard yang terdiri dari paste, berfungsi untuk menempelkan objek atau teks. Selanjutnya ada Cut, digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain. Selanjutnya ada Copy, digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. Selanjutnya ada Format Painter. Perintah berkarakter QuoteChat ini digunakan untuk meniru suatu pemformatan, kemudian menerapkannya ke data dalam terpilih lain. Selanjutnya ada ikon font yang terdiri dari Calibri atau font, digunakan untuk mengubah jenis huruf. Selanjutnya ada font size, digunakan untuk mengatur ukuran huruf atau karakter dari data terpilih. Selanjutnya ada increase font, digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap. Selanjutnya ada decrease font, digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Selanjutnya ada bold, digunakan untuk menebalkan huruf atau karakter. Italic digunakan untuk memiringkan data terpilih.
underline digunakan untuk memberi tanda garis bawah pada setiap data terpilih. Selanjutnya ada border, digunakan untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih. Selanjutnya ada fill color, digunakan untuk mengatur warna shading data dalam sel terpilih. Ada font color, digunakan untuk mengatur warna huruf. Grup yang ketiga yaitu grup alignment. Di dalam grup ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada top align, digunakan untuk menjadikan data sel menepi ke bagian atas sel. Selanjutnya ada middle align, digunakan untuk menjadikan teks berada di tengah-tengah sel. Selanjutnya ada bottom align, digunakan untuk menjadikan teks menepi ke bagian bawah sel. Ada orientation, digunakan untuk mengatur arah dan posisi data dalam sel. Ada align text left, digunakan untuk menjadikan teks rata kiri. Ada center, digunakan untuk menjadikan teks rata tengah. Align text right, digunakan untuk menjadikan teks rata kanan. Decrease indent, digunakan untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kiri. Increase indent, digunakan untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kanan. Wrap text, digunakan untuk mengatur distribusi teks. Merge and center, digunakan untuk menggabung beberapa sel terpilih. Icon yang keempat yaitu ada icon number. Di dalam icon number terdapat number format, digunakan untuk mengatur format tertentu pada data jenis numeric yang terdapat dalam sel. Selanjutnya ada accounting, digunakan untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Ada percent style, digunakan untuk memformat suatu data numerik dengan gaya persentase. Comma style, digunakan untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Increase desimal, digunakan untuk menambah jumlah digit setelah koma dalam bilangan angka desimal. Decrease desimal, digunakan untuk mengurangi jumlah digit setelah koma dalam angka desimal. Icon yang kelima yaitu ada icon style. Di dalam icon style ini ada conditional formatting, digunakan untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Selanjutnya ada format yang stable. Dengan menu ini dapat memformat sel sebagai tabel dengan segala tema dan warna yang spektakuler. Selanjutnya sel style berfungsi untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasi. Icon yang keenam yaitu ada icon style, ada insert, digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah sel yang sudah terisi data. Delete untuk menghapus baris sel maupun kolom aktif. Format digunakan untuk melakukan properties seputar sel dan kolom yang sedang terpilih. Icon yang terakhir dalam menu home yaitu ada editing. Di dalamnya ada auto-sum. Auto-sum digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu rank sel yang telah ditentukan. Ada fill digunakan untuk membuat deret data dalam suatu rank. Selanjutnya ada clear, digunakan untuk menghapus suatu data dalam sel atau rank yang dipilih. Selanjutnya ada sort,
and filter digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, begitupun sebaliknya. Ada find and select digunakan untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Menu yang ketiga yaitu menu insert. Di dalam menu insert ini ada beberapa icon. Icon yang pertama yaitu ada icon table. Di sana ada pivot table, berfungsi menyisipkan lembar kerja baru yang berisi ringkasan dari kolom dan baris dari lembar kerja aktif. Selanjutnya ada recommended pivot tables sebagai rekomendasi untuk memilih tabel pivot. Selanjutnya ada table yang berfungsi untuk menyisipkan tabulasi dari data terpilih. Selanjutnya ada illustration. Di dalam illustration ini ada picture menyisipkan objek gambar, clip art menyisipkan gambar sederhana, shapes menyisipkan objek geometris, smart art menyisipkan objek, screenshot menyisipkan objek gambar dengan terlebih dahulu menangkap area tertentu di layar monitor. Icon selanjutnya yaitu ada icon chart. Yang pertama ada recommended chart sebagai rekomendasi untuk memilih tabel pivot. Selanjutnya ada column, digunakan untuk memasukkan grafik kolom. Selanjutnya line digunakan untuk memasukkan garis. Ada P digunakan untuk memasukkan grafik lingkaran. Ada hierarchy untuk membandingkan bagian untuk sementara waktu. Statistik untuk menunjukkan analisis statistik data. Scatter untuk menunjukkan hubungan antara kumpulan nilai. Combo chart untuk menyoroti jenis informasi yang berbeda. Ada mark chart untuk membandingkan nilai dan menunjukkan kategori di seluruh wilayah geografis. Ada pivot chart untuk meringkas data secara grafis dan menjelajahi data yang rumit. Selanjutnya ada 3 dimensi map. Melihat data geografis Anda di peta 3 dimensi divisualisikan dari waktu ke waktu. Icon selanjutnya itu ada spark lines, ada lines, digunakan untuk menyisipkan grafik garis pada satu sel. Ada kolom, digunakan untuk menyisipkan grafik kolom pada sel. Ada win or loss, digunakan untuk menyisipkan daftar kerugian atau keuntungan pada satu sel. Selanjutnya ada group filter, ada clicker digunakan untuk memudahkan dalam penyaringan data dalam pivot table. Timeline untuk memfilter data secara interaktif. Selanjutnya ada icon link, yaitu berfungsi untuk mengarahkan ke alamat tujuan. Selanjutnya ada teks. Teks di sini di dalamnya ada text box, header and footer, word art, signature line, dan object. Yang selanjutnya ada simbol, juga ada equation dan simbol.
Menu yang keempat yaitu menu pack layout. Yang pertama ada icon themes. Di dalamnya ada themes digunakan untuk memilih tema halaman. Ada color digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Font digunakan untuk merubah font tampilan. Efek digunakan untuk merubah atau memberi efek tampilan. Icon yang kedua yaitu pack setup. Di dalamnya ada margin berfungsi untuk memberi lebar batas kertas. Ada orientation berfungsi untuk mengubah posisi kertas, portrait, atau landscape. Ada size berfungsi untuk merubah ukuran kertas. Ada print area berfungsi untuk menentukan luas area yang akan di-print dalam satu halaman. Ada breaks berfungsi untuk memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah. Ada background berfungsi untuk memberi background pada lembar kerja, juga dapat memberikan foto. Ada print titles berfungsi untuk menentukan baris yang di-print berulang-ulang. Selanjutnya ada icon scale to fit. Ada width berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja. Ada height berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Ada scale berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Grup yang keempat yaitu ada icon start option. Yang pertama ada green lines berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Di sini ada dari green list ada view dan print. Selanjutnya ada heading berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Ada view dan print. Icon yang terakhir yaitu ada icon arrange, ada bring forward berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Ada send backward berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Ada selection pane berfungsi untuk menampilkan kotak dialog selection pane. Ada a link berfungsi untuk menata a link antar objek. Ada group berfungsi untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Ada rotate berfungsi untuk memutar objek. Menu yang kelima yaitu ada menu formulas, ada icon foundation library. Di dalamnya ada insert foundation berfungsi untuk memasukkan formula atau rumus. Ada AutoSum berfungsi untuk mengolah data yang berkaitan dengan angka secara otomatis. Recently Used berfungsi untuk membuka kembali formula yang baru digunakan. Ada Finansial berfungsi berisi kumpulan formula atau rumus yang berkaitan dengan keuangan. Logical berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan logika atau analisa. Teks kumpulan formula yang berkaitan dengan teks. Date and time berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Lookup and reference berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan data dan referensi. Ada math and trick
berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan ilmu pasti dan trigonometri. Terakhir ada more foundation, berisi kumpulan formula lainnya. Icon yang kedua ada definite names. Yang pertama ada names manager, berfungsi untuk mengatur, merubah, memperbaiki sebuah rank atau cell. Ada define name, berfungsi untuk memperbaiki atau merubah nama sebuah sel atau rank. Selanjutnya ada as in formula, berfungsi untuk mengetahui nama sebuah sel atau rank yang digunakan dalam formula. Ada create form selection, berfungsi untuk membuat nama sebuah sel atau rank yang dipilih. Grup yang ketiga yaitu ada formula auditing, ada trace predecessors, berfungsi untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel-sel. Selanjutnya ada trace dependent, berfungsi untuk menampilkan anak panah yang berhubungan dengan sel-sel. Ada remove a row, berfungsi untuk menghilangkan efek anak panah. Ada show formula yang berfungsi untuk menunjukkan formula. Ada error checking, berfungsi untuk mengecek formula yang error. Ada evaluate formula, berfungsi untuk mengevaluasi formula. Ada watch window, berfungsi untuk menampilkan jendela watch window yang digunakan untuk memonitor beberapa sel sekaligus. Icon yang terakhir yaitu ada icon calculation. Ada calculation option, berfungsi untuk memilih formula yang akan dikalkulasi atau dihitung. Selanjutnya ada calculate now, berfungsi untuk menghitung atau mengkalkulasi data pada workbook yang sedang dikerjakan. Ada calculate sheet, berfungsi untuk menghitung serangkaian data pada sheet yang sedang dikerjakan. Menu yang keenam yaitu ada menu data. Yang pertama ada icon get and transform data. Di sana ada get data, digunakan untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal. Ada form text or CVS, digunakan untuk melakukan perintah menginput data memformat teks. Selanjutnya ada from web, untuk menambahkan data dari sumber eksternal internet atau web. Selanjutnya ada from table and or rank, untuk memasukkan data seperti tabel. Ada recent source, digunakan untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini digunakan. Ada existing connection, memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Icon yang kedua ada queries and connection. Ada group reference all, sebuah perintah untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbaharui. Selanjutnya ada queries and connection, untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Selanjutnya ada properties, digunakan untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Ada edit links, mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Selanjutnya ada icon sort or and filter. Ada A sampai Z untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan A ke Z.
Ada Z ke A untuk menyortir data agar berurutan dari Z ke A. Ada sort, menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel berisi kumpulan data. Filter, mengaktifkan filter data berdasarkan pengaturan yang telah dibuat pada menu sort. Selanjutnya ada clear, mengaktifkan atau menonaktifkan filter dan sort pada data. Ada reapply, mengaplikasikan kembali filter atau sort pada kolom sel atau rank. Ada advanced, mengatur sort atau filter secara lebih detail. Icon yang keempat itu data tools. Yang pertama ada text to column untuk merubah teks menjadi per kolom. Ada flash fill untuk mengisi data otomatis dengan mengidentifikasi pola data. Ada remove duplicates untuk menghapus data dalam baris yang ganda. Data validation untuk mencegah data yang tidak valid yang dimasukkan dalam data cell. Ada consolidate untuk menyatukan nilai beberapa rank ke dalam satu rank. Ada relationship untuk membuat atau mengedit relasi pada tabel. Ada manage data model untuk mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel. Icon yang kelima yaitu ada forecast. What if analysis untuk mencoba berbagai nilai untuk rumus di lembar Anda menggunakan manajer skenario, pencarian tujuan, dan tabel data. Ada forecast sheet untuk membuat lembar kerja baru untuk memprediksi tren data. Icon yang terakhir yaitu ada outline. Yang pertama ada group untuk menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Ada ungroup untuk membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan menjadi satu grup. Ada subtotal untuk melakukan perhitungan terhadap kategori item yang termasuk dalam grup. Menu yang ketujuh ada menu review. Yang pertama ada icon proofing. Di sana ada spelling, digunakan untuk mengecek ketetapan ejaan teks. Selanjutnya ada thesaurus, digunakan untuk menampilkan pilihan teks pada saat ada kata yang terpilih. Ada workbook statistik untuk menampilkan jendela statistik penggunaan sheet, formula, sel, maupun tabel. Icon selanjutnya itu accessibility, ada check accessibility, digunakan untuk melakukan pengecekan aksesibilitas dengan memunculkan panel isu untuk diperbaiki. Selanjutnya ada icon insight, ada smart lookup, digunakan untuk melakukan pencarian informasi berupa definisi dan gambar terhadap teks yang dipilih dalam sel maupun rank. Icon language ada translate, menerjemahkan data yang dipilih secara otomatis secara online. Selanjutnya ada icon comment. Yang pertama new comment, menambahkan atau memberikan catatan pada dokumen. Delete, menghapus catatan yang sebelumnya pernah kita buat. Ada previous, untuk kembali ke catatan yang dibuat sebelumnya. Ada next, untuk meloncat ke catatan selanjutnya. Ada show or hide comment, menyembunyikan catatan yang telah kita buat. Ada show all comment, untuk menampilkan komentar atau catatan pada dokumen Excel. Icon selanjutnya yaitu ada protect. Yang pertama ada protect sheet,
untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit. Ada Protect Workbook untuk melindungi lembar kerja. Allow Edit Rank melindungi rank yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Ada Unshare Workbook mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Icon terakhir ink, ada Hide Ink menyembunyikan objek tertentu. Menu yang terakhir ada menu view, di dalamnya ada beberapa icon. Yang pertama ada Workbook Views. Yang pertama ada normal, berfungsi menampilkan lembar kerja dalam bentuk normal. Ada Pack Break Preview untuk menampilkan lembar kerja yang hanya berisi data saja. Ada Break Layout menampilkan lembar kerja dalam bentuk lembaran kertas. Ada Custom Views berfungsi untuk menampilkan lembar kerja sesuai keperluan kita. Icon yang kedua yaitu ada Show. Yang pertama ada Ruler, menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Ada Grid Lines, menampilkan atau menyembunyikan garis bantu. Ada Formula Bar, menampilkan atau menyembunyikan formula bar. Ada Headings, menampilkan dan menyembunyikan kepala kolom dan baris. Icon selanjutnya yaitu Zoom. Yang pertama ada Zoom, berfungsi memperbesar tampilan. Ada 100%, mengembalikan tampilan pada ukuran 100%. Ada Zoom to Selection, melakukan zoom pada sel yang terpilih. Icon yang keempat yaitu ada Window. Yang pertama ada New Window, menampilkan lembar kerja pada jendela lainnya. Arrange All, menampilkan semua lembar kerja pada satu jendela. Ada Free Space, membatasi sel yang diizinkan untuk bergulung. Ada Split, memecah tampilan jendela lembar kerja menjadi beberapa bagian yang dapat diatur besarnya. Ada Hide, berfungsi menyembunyikan jendela lembar kerja. Ada Unhide, berfungsi menampilkan kembali lembar kerja. Selanjutnya ada View Side by Side, berfungsi menampilkan dua lembar kerja secara berdampingan. Ada Scrolling, menyelaraskan penggulungan dua dokumen sehingga tergulung bersama-sama. Ada Reset Window Position, mereset posisi jendela dokumen yang tampil secara side by side. Ada Switch Window, untuk berpindah ke jendela Excel lainnya yang sedang terbuka. Icon makros berfungsi merekam atau mengatur file. Itu dia tadi pembahasan kami mengenai menu dan icon beserta fungsi-fungsinya yang ada di Microsoft Excel. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.